Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emily Septianti dengan NPM A1A019071 akan menjelaskan tentang pembelajaran pada saat masa pandemi sekarang ini. Kebijakan social distancing maupun physical distancing meminimalisir penyebaran COVID-19, mendorong semua elemen pendidikan untuk mengaktifkan kelas, meskipun sekolah ditutup. Penutupan sekolah menjadi langkah mitigasi yang paling penting untuk meminimalisir penyebaran wabah pada anak-anak. Solusi yang diberikan yaitu dengan memperlakukan pembelajaran di rumah dengan memanfaatkan berbagai fasilitas penunjang yang mendukung selama masa pandemi COVID-19. Pembelajaran di rumah atau online menjadi solusi pembelajaran sisa semester. Pembelajaran online didefinisikan sebagai pengalaman transfer pengetahuan menggunakan video, audio, gambar, komunikasi teks, perangkat lunak, dan dengan dukungan jaringan internet. Ini merupakan modifikasi revolusi industri 4.0 untuk menunjang pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Integrasi teknologi dan ragam inovasi ciri dari pembelajaran online. Selain itu, yang terpenting adalah kesiapan pendidik dan peserta didik untuk berinteraksi secara online. Infrastruktur yang mendukung pembelajaran online secara gratis melalui berbagai ruang diskusi atau Google Classroom, WhatsApp, Kelas Cerdas, Genius, Kuiper, dan Microsoft. Fitur WhatsApp mencakup WhatsApp Group yang dapat digunakan untuk mengirim pesan teks, gambar, dan file dalam berbagai format kepada semua anggota Google Classroom, juga memungkinkan pendidikan dan guru mengembangkan pembelajaran kreatif, diskusi, dan transfer pengetahuan secara face-to-face, layaknya bertemu melalui beragam platform video. Teleconference yang banyak tersedia gratis seperti Zoom dan Google Meet. Platform tersebut menjadikan pendidik dan peserta didik untuk bertemu dan berinteraksi secara virtual dengan fasilitas pesan instan dan kegiatan presentasi. Berbagai layanan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penunjang transfer pengetahuan hingga diskusi terkait konten pembelajaran. Ini juga dilakukan dengan memanfaatkan segala sumber daya lokal secara nasional seperti saluran televisi untuk edukasi. Di Indonesia, televisi pada saluran TVRI digunakan untuk menyiarkan konten edukasi. Secara nasional, konten yang disiarkan digolongkan berdasarkan jenjang pendidikan yang sesuai dengan kurikulum di Indonesia. Variasi platform dan sumber daya yang tersedia membantu menunjang proses pembelajaran selama pandemi COVID-19. Dalam keadaan pandemi seperti sekarang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat satu kurikulum darurat atau dadakan bagi para guru dan juga murid untuk mengatasi masalah pembelajaran jarak jauh. Secara keseluruhan, kurikulum darurat ini diambil dari kurikulum 2013, hanya saja bagian-bagian yang diambil hanyalah bagian yang dinilai penting untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sekolah pun kini ada yang sudah diperbolehkan beroperasi kembali dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun pembelajaran kali ini berbeda karena sekolah harus menetapkan dan menerapkan pola new normal dalam keseharian. Panduan pola new normal yang sudah disepakati yakni: pertama, melakukan penyaringan kesehatan bagi guru dan karyawan sekolah. Dalam hal ini, para guru serta karyawan sekolah yang memiliki obesitas, kehamilan, atau penyakit dalam seperti kanker, penyakit jantung diharapkan bekerja dari rumah. Yang kedua, melakukan penyaringan zona tempat tinggal. Penyaringan ini dilakukan untuk melihat apakah ada guru, murid, atau karyawan sekolah yang tempat tinggalnya berada di kawasan zona merah. Jikalau ada, disarankan agar melakukan sistem WFH, yaitu bekerja dari rumah bagi guru serta karyawan lainnya, dan juga melakukan pembelajaran secara daring bagi para murid. Yang ketiga, melaksanakan tes COVID-19. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya dilakukan tes terlebih dahulu kepada seluruh
guru, murid, serta karyawan sekolah lainnya agar dapat dinyatakan tidak mengidap COVID-19. Yang keempat, para guru beserta karyawan yang lolos tahap penyaringan akan diberikan tanda. Nah, bagi seluruh guru serta karyawan sekolah yang lolos tahap penyaringan akan diberikan tanda bahwa mereka memiliki kesehatan yang cukup sesuai syarat. Yang kelima, melaksanakan sosialisasi virtual. Sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar secara offline di sekolah, sebaiknya pihak sekolah melakukan sosialisasi mengenai pola baru dalam sistem pembelajaran minimal seminggu sebelum pembelajaran dilakukan. Yang keenam, mengatur waktu kegiatan belajar mengajar KBM. Diharapkan pada seluruh guru dan siswa agar dapat mengatur waktu di sekolah dengan mengurangi durasi kegiatan belajar mengajar agar saat jam pulang sekolah tidak bersamaan dengan jam padat lalu lintas. Yang ketujuh, melakukan pengecekan data dan kondisi. Di sini, wali kelas terpilih wajib mendata dan mengecek kondisi siswa dan orang tua siswa secara virtual sebagai penyaringan awal. Yang kedelapan, sekolah wajib mengatur posisi duduk murid-muridnya. Pengaturan posisi duduk ini sangatlah penting agar tidak terjadinya sentuhan dengan mengatur posisi minimal berjarak 1,5 meter antara meja dan bila memungkinkan berilah pembatas plastik. Yang kesembilan, guru yang mengajar di satu kelas dihimbau agar tidak pindah kelas. Dimohon kepada seluruh guru agar memiliki kelas tetap dan tidak berpindah-pindah kelas untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Yang kesepuluh, melakukan pembatasan sosial dengan menjaga jarak antara warga sekolah. Pada hal ini, guru tetap harus menjaga jarak dengan siswa agar tidak memiliki jarak yang terlalu dekat. Dalam melakukan pembelajaran pada saat pandemi saat ini, terdapat faktor penghambat. Yang pertama, tidak semua guru melek teknologi. Maksudnya, masih banyak guru-guru yang belum begitu mahir menggunakan teknologi seperti guru-guru tahun kelahiran 1980 ke bawah. Tapi sebagai guru haruslah selalu siap dikarenakan dunia pendidikan pasti akan berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, keterbatasan ekonomi. Masih banyak guru yang kesejahteraan hidupnya masih rendah, hingga beberapa di antara mereka tidak memiliki perangkat pendukung teknologi, begitu juga siswanya. Tidak semua berasal dari golongan menengah ke atas. Yang ketiga, jaringan internet. Pembelajaran daring pastilah membutuhkan jaringan internet. Tidak semua orang berlangganan WiFi di rumahnya. Masih banyak yang memanfaatkan jaringan seluler. Yang kita ketahui, jaringan seluler tidak stabil, bisa dikarenakan letak geografis yang jauh dari jangkauan internet dan bisa juga karena cuaca. Yang kelima, biaya. Jaringan internet sangatlah dibutuhkan dan memang harus standby dalam pembelajaran daring. Namun saat sistem pembelajaran daring, pemakaian akan jaringan internet atau pembelian kuota data melonjak naik. Ini juga merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan efektivitas pembelajaran daring karena banyak guru dan orang tua siswa yang belum mampu menyisihkan anggaran untuk memberi paket alias kuota data. Itulah beberapa faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran pada saat pandemi sekarang ini. Efektivitas terlaksananya pembelajaran daring atau dalam jaringan saat pandemi, walaupun di beberapa negara pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi bukanlah hal yang baru lagi. Namun sepertinya di Indonesia masih dibutuhkan persiapan yang sangatlah matang lagi agar pembelajaran daring berjalan dengan baik dan semestinya.